Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nitula Bladus Putra Taurus, beserta bantunya itulah. Hari ini aku akan mengajarkan kalian bagaimana caranya kita menginstal Android Studio. Dimana Android Studio ini bisa dibilang adalah sebuah software, ya, dimana kita bisa membuat aplikasi mobile di dalamnya. Dan hari ini saya akan memberikan tutorial serta tips and trik gimana caranya, bagaimana untuk menginstal Android Studio dengan gampang, mudah, dan juga yang pastinya dapat digunakan secara maksimal oleh teman-teman semuanya. Oke, so langsung aja kita ke videonya ya. Let's go. Oke, pertama-tama teman-teman harus masuk terlebih dahulu ke Google Chrome ataupun Microsoft Edge, dimana nanti teman-teman bisa ketikin aja download Android Studio. Nah, di sini bisa teman-teman lihat mesin pencariannya banyak banget, tapi di sini kita butuh yang namanya archive. Jadi ketikin aja archive. Nah, archive ini adalah dimana banyak sekali versi-versi Android Studio lama yang teman-teman bisa gunakan. Sesuaikan saja dengan komponen mungkin komputer ataupun laptop teman-teman. Di sini aku pakai Android Studio Electric Eel dengan versi 2002.1.1 teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman bisa buka nih aplikasi yang tadi sudah kita download dan kita tinggal install. Oh ya, BTW teman-teman, kalau punya Android Studio yang versi lama bisa dihapus terlebih dahulu. Setelah itu kita menyesuaikan terlebih dahulu file directory-nya, kita mau simpan di mana. Setelah itu kita tinggal next dan kita tinggal tunggu aja sampai proses penginstalannya berhasil teman-teman. Biasanya penginstalan ini nggak akan lama, mungkin memakan waktu kurang lebih 2-3 menit aja. Jadi bisa ditunggu. Oke. Setelah sudah selesai, klik next. Nah, maka setelah itu Android Studio-nya akan tampil gitu. Dan ya, ini adalah Android Studio yang bisa kita lihat di sini. Selanjutnya pada proses penginstalan AVD bisa dilihat di sini. Ya, di sini teman-teman harus memilih salah satu kategori font-nya atau ponsel dari layar. Setelah itu di sini teman-teman harus memilih juga API dari 3 menu ini. Yang saya sarankan sih teman-teman bisa milih bagian yang recommended, dimana itu paling stabil, API yang paling stabil. Dan di sini saya pakai Nougat. Kalau teman-teman mau silahkan download dan tinggal tunggu aja dan nanti proses download API-nya. Dan setelah itu teman-teman bisa ganti AVD name-nya atau terserah. Bisa portrait atau landscape, tapi saya sarankan si portrait untuk beberapa aplikasi mobile. Selanjutnya teman-teman bisa klik finish. Oke, selanjutnya kita langsung tes AVD-nya. Di sini saya punya satu project aplikasi Java berbasis Java, dan langsung kita tes pakai salah satu AVD yang sudah saya install. AVD ini berfungsi agar aplikasi teman-teman atau project teman-teman itu bisa dijalankan. AVD ini semacam layaknya emulator yang berfungsi untuk menampilkan visual ataupun interface serta hasil program yang teman-teman sendiri sudah program atau buat di aplikasi Android Studio. Baik, ini adalah salah satu contohnya. Tadi itu adalah salah satu contohnya tentang tampilan dari AVD. Nah, seperti ini. Ada berbagai macam jenis AVD yang bisa teman-teman gunakan, dan salah satunya yang saya gunakan ini yakni memakai API 27. Dengan project saya sendiri
di bawah API itu ya. Jadi teman-teman juga harus mengetahui minimum API pada project. Oke, project sudah di run, dan setelah itu akan ada proses Gradle, yang dimana Gradle ini akan membuild atau membangun aplikasi yang ada, aplikasi dari project yang teman-teman sudah kerjakan ataupun sudah buat. Terkadang memang untuk menjalankan di AVD atau Android Virtual Device ini cukup lama ya, apalagi yang memiliki spesifikasi yang minim ya, termasuk device saya yang satu ini, begitu. Dan selanjutnya teman-teman hanya menunggu saja sampai building dari Gradle-nya ini sudah selesai. Baik, jadi ketika teman-teman melakukan sebuah running ya, teman-teman ini harus menunggu prosesnya terlebih dahulu gitu, agar nantinya kita bisa tahu apa saja yang error. Nah, sudah ketahuan nih ada error, yang dimana errornya ini sebenarnya adalah error yang biasa. Jadi cara mengatasinya yakni teman-teman hanya tinggal running lagi aplikasinya, atau melaunching atau menjalankan aplikasinya pada AVD yang teman-teman sendiri sudah siapkan dan juga sudah menyalakan atau menjalankan AVD tersebut. Jangan panik teman-teman kalau mendapatkan error yang serupa ataupun terdapat error saat menjalankan aplikasi. Teman-teman bisa cek saja di Google, yang pastinya nanti tinggal copy paste saja error yang ada, nanti akan muncul di laman pencarian. Oke. Setelah di run kembali, bisa dilihat bahwasannya prosesnya itu sudah tidak terjadi error seperti sebelumnya. Nah, sudah memasuki tampilan, dan ketika AVD ini, nah seperti berikut, aplikasinya sudah berjalan ya. Jadi penggunaan AVD ini sebenarnya memang cukup berat, dan mungkin di video berikutnya kalau ada kesempatan saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan dengan smartphone teman-teman sendiri. Oke, jadi ini adalah tampilannya dari project saya. Oke, jadi berfungsi ya. Teman-teman, bagaimana? Tutorialnya sangat mudah, ringkas, dan cepat, bukan? Jadi untuk menginstal Android Studio sendiri, yang paling utama adalah teman-teman harus memperhatikan versi dari Android Studio sendiri untuk dicocokkan dengan spesifikasi dari komputer ataupun laptop teman-teman. Yang pastinya spesifikasi ini juga menentukan bagaimana teman-teman harus mendownload dari versi Android Studio itu. Dan yang kedua adalah tips dari saya sendiri, yakni teman-teman bisa mencoba versi dari Android Studio yang lama. Jadi jangan pakai yang versi baru, karena tidak direkomendasikan oleh saya. Apabila teman-teman mempunyai spesifikasi laptop ataupun komputer yang speknya ya tidak begitu powerful atau tidak begitu bagus ya. Selain itu, tips dari saya yang ketiga yakni pilihlah AVD yang sesuai bagi teman-teman, mulai dari rasio layar dan juga API dari AVD tadi. Bila teman-teman sudah merasa bahwa tips dan tutorial tadi sudah sangat bermanfaat sekali, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe channel ini agar saya bisa membuat video-video menarik lainnya teruntuk teman-teman semuanya. Oke, sebelumnya juga mohon maaf karena ini adalah video tugas, jadi
mungkin dengan dukungan teman-teman untuk memberikan support kepada saya harap bahwa video ini benar-benar bermanfaat bagi banyak orang di luar sana yang ingin sekali untuk belajar ataupun menginstal Android Studio untuk keperluannya masing-masing. Oke, mungkin sekian saja video saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf apabila saya memiliki salah kata ataupun hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.